kita jumpa lagi di Harum Sari Channel USA. Shalom. Hari ini saya akan sharing lagi karena di Amerika akan merayakan Hari Ibu sedunia, Mother's Day. Nah, untuk kali ini saya akan men-sharingkan mengenai tentang Mother's Day, yaitu dengan judul sharingnya Ibu. Oke, semua kita punya ibu. Walaupun tidak semuanya menjadi ibu kan, tapi semuanya pasti punya ibu. Nah, ibu itu perannya banyak loh. Karena seorang ibu pasti dia seorang istri, ya kan? Nah, seorang istri pasti dia wanita. Jadi hari ini bukan hari wanita sedunia, tapi hari ibu sedunia. Nah, karena kita tahu wanita belum tentu dia sudah menjadi istri seorang. Yang sudah jadi istri belum tentu dia sudah menjadi ibu dari anaknya. Oke? Nah, sekarang saya akan menyampaikan sharing tentang ibu. Berarti perannya banyak loh. Ya peran ibu, ya peran istri, ya peran sebagai wanita. Oke? Saya akan bacakan di Amsal 31 ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, ini dia. Wanita memang pada umumnya ingin terlihat badannya bagus, badannya molek, ya bukan? Wajahnya cantik. Itu wajar. Saya juga gitu. Anda yang wanita juga pasti gitu. Itu wajar. Makanya kita tidak heran, bukan? Ada perlombaan ratu kecantikan sejagat, ratu kecantikan sedunia. Berarti memang wanita ingin terlihat molek dan cantik. Pada dasarnya itu. Nah, tapi Alkitab mengatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Kenapa? Karena kita kan semakin tua, manusia semakin menua. Nah, jika kita semakin tua, maka kecantikan, kemolekan akan berlalu, akan menjadi hilang. Ada sih oma-oma cantik, ada oma-oma badannya bagus, ada. Tapi begitu didampingkan dengan anak muda, remaja putri, kalahlah. Ya kan? Berarti apa? Tidak abadi. Berarti tidak kekal. Ada proses penuaan. Oke. Tapi di sini dikatakan istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kalau kita sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, itu dasarnya ya, takut akan Tuhan, itu sepanjang hidup kita tidak luntur, tidak akan menjadi jelek, menurun, tetapi selalu pasti akan menaik. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan. Di Amsal 31 ini, teman-teman, adalah menceritakan tentang seorang ibu. Yalah, ibu-ibu, Anda yang ibu-ibu, saya pun ibu-ibu, pasti memberi nasihat kepada anak-anak kita, bukan? Begini juga ibu dari seorang raja yang bernama Lemuel. Dia raja loh, dia adalah Raja Masa. Dia punya ibu, ibunya menasehatin. Walaupun raja, tetapi tetap anaknya, bukan? Nah, si ibu ini menasehati anaknya, yaitu Raja Lemuel. Amsal 31 ayat 1. Inilah perkataan Lemuel. Ini Lemuel berkata, bersaksi ya. Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Dia ngomong nih, mami saya ngajarinnya begini loh. Bahasa kita sehari-hari, oke? Dan kata ibunya Lemuel itu ada di ayat 2-nya. Apa yang kukatakan anakku,
anak kandungku, anak nasarku. Nah, ini si mami ini memberikan nasihat kepada anaknya. Dari ayat 3, kalau Anda baca di rumah ya, ada kesempatan, dari ayat 3 sampai ayat ke-31, itu semua tentang nasihat sang ibu kepada anaknya ini, sang raja dari masa ini yang bernama Lemuel. Coba ayat yang ke-10 kita baca. Di ayat yang ke-10 kata ibunya nih ya kepada si anak nih, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Berarti istri yang cakap nilainya tinggi, lebih berharga dari permata. Oke. Dan ayat ke-11 apa dia bilang ibunya? Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dapat dipercaya. Sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, dapat dipercaya oleh pendamping hidupnya. Itu. Ayat yang ke-12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Perempuan baik hati. Tidak pernah culas, tidak pernah mau merugikan suaminya, tidak pernah mau mengkhianati suaminya, tidak pernah mau menjelekkan suaminya di depan orang, tidak mau menjatuhkan mental suaminya, tidak mau merendahkan suaminya. Karena apa? Karena ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemudian kita lihat lagi di nasihat ibu ini di ayat ke-27, teman-teman. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ini ibu yang rajin. Ini ibu yang bertanggung jawab. Ini ibu yang menyediakan kesejahteraan bagi seluruh isi penghuni rumahnya. Ini ibu yang bertanggung jawab pada suami dan anak-anaknya. Karena apa? Karena dia bilang, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Dan makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia rajin. Bukan ibu yang malas. Oke? Yang berleha-leha. Yang tinggal nyuruh, tinggal perintah. Tinggal menuntut. Tinggal minta diperhatikan. Tinggal minta dihargai saya. Tapi dia pun bekerja untuk keluarganya dengan tidak malas. Oke? Kemudian kita lihat lagi di ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Anak dan suaminya merasa senang, happy, memiliki istri dan ibu seperti ini. Anak-anak merasa bangga, merasa bahagia. Berikut suaminya juga bahagia. Jadi perempuan seperti ini membawa kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya. Kemudian kita lihat lagi di ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik. Banyak wanita berbuat baik. Nggak sedikit kan? Banyak banget malah. Tetapi kau melebihi mereka semua. Bagus kan? Ini perempuan yang bagus. Melebihi perempuan-perempuan yang berbuat baik, dia lebih baik lagi. Spesial. Dia perempuan spesial. Itu yang diharapkan, perempuan spesial ini yang diharapkan oleh seluruh keluarga rumah tangga di seluruh dunia. Bangsa apapun kita, dimanapun kita ingin memiliki anak perempuan, istri bagi laki-laki, ibu bagi kita sebagai anak yang istimewa seperti yang dikatakan Ibu Lemuel ini. Iya kan? Nah, kemudian Ibu Lemuel ini ingin mengatakan bahwa wanita itu punya power. Benar nggak, teman-teman? Anda perempuan, saya perempuan, kita punya power. Kita punya kekuatan spesial. Kenapa? Makanya wanita itu disebut sebagai penolong, bukan? Untuk suami, untuk pria sebagai penolong. Di Kejadian 2 ayat 18b, aku akan menjadikan penolong
baginya yang sepadan dengan dia ketika Adam diciptakan. Hawa sebagai penolong. Nah, jadi untuk dapat menjadi penolong, ya teman-teman, harus ada kekuatan. Harus punya kekuatan lebih agar dapat mampu menolong orang yang kita tolong. Ya kan? Kita harus punya kemampuan lebih untuk menolong orang yang kita tolong. Makanya kita disebut penolong. Berarti kita punya power, punya kekuatan yang spesial. Masalahnya, ini loh, masalahnya wanita juga bisa memakai powernya, kekuatannya untuk menghancurkan, atau juga bisa membuat untuk membangun. Itu tergantung dia. Rumah tangga ya bisa dia hancurkan oleh power dia, atau dia bisa bangun oleh power dia. Itu perempuan, karena ada kekuatan lebih spesial. Coba kita lihat nasihat Ibu Lemuel ini, maksud saya, bahwa wanita bisa menghancurkan dengan powernya yang dia miliki. Dimana kita bisa lihat di Amsal 31 ayatnya yang ketiga. Jangan, ini nasihat ibu kepada anak lakinya, bukan? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Hebat. Hebat bukan powernya? Bisa membinasakan bukan laki-laki sembarangan. Bukan laki-laki yang low, tetapi laki-laki yang berkedudukan yang sangat tinggi, yaitu raja-raja. Dia bisa hancurkan. Dia bisa bukan hancurkan saja, membinasakan. Perempuan bisa membinasakan raja-raja. Jadi ada power lebih, bukan? Ada power spesial, bukan? Ada berapa banyak perempuan atau wanita yang menghancurkan rumah tangganya sendiri? Kawin sama-sama dengan ada dream, ada mimpi yang indah, membangun rumah tangga, sampai di tengah jalan dia hancurkan, bubar. Banyak. Tapi ada berapa banyak wanita juga yang dapat membangun rumah tangganya hingga sukses. Berangkat dari nol, ya, sama-sama menikah start, mungkin tidak punya apa-apa, hanya modal cinta, mendampingi suami tercinta, tapi dia begitu bertahun-tahun dia bisa membangun rumah tangganya, melahirkan anak yang baik semuanya, yang rohaninya bagus semuanya, pendidikannya bagus, mendorong anaknya sehingga anaknya kemudian menjadi sukses. Banyak wanita seperti itu. Nggak heran, karena dia punya power, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan lebih. Jadi jangan anggap sepele powernya wanita. Jangan anggap sepele kekuatan wanita, karena dia sebagai penolong punya extra power. Oke. Ada yang menggambarkan, teman-teman, ini ilustrasi banyak kita dengar. Ada yang menggambarkan suami itu bagai raja, istri ratu dalam rumah tangga. Makanya kalau kita baru kawin kan, oh, ratu dan raja sehari. Jadi itu benar juga. Rajanya suami kita, ratunya kita sebagai istri dan ibu rumah tangga. Betul juga sih kalau dipikir-pikir kan. Tapi penggambaran itu menurut saya kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Karena kalau sebagai raja, sebagai ratu, masih ada perbedaan kekuasaan, masih ada perbedaan wilayah, masih ada gue bagian ini ya, lu bagian itu ya, gak boleh melanggar ya, gue punya kuasa juga, gue punya bagian juga di rumah tangga ini. Kesannya begitu kalau buat saya, gak tahu buat yang lain. Kemudian ada juga yang menggambarkan suami itu kepala, kita lehernya istri, ada kan? Jadi dia nggak bisa nengok suami, kepala nggak akan bisa nengok kalau leher tidak mau nengok, tidak mau bekerja sama, tidak mau mengizinkan. Jadi jangan main-main suami sebagai kepala rumah tangga. Kalau istrinya tidak mau,
tidak nurut, dia tidak bisa bergerak. Jadi kesannya ada power masing-masing antara suami dan istri. Buat saya penggambaran ini juga kurang tepat. Nah, bagi saya ingin menggambarkan suami istri, laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah suami sebagai pilot. Karena ini rumah tangga, kalau orang tua kita dulu, kita bilang kita masuki bahtera yang baru untuk berlayar, ya kan? Nah, untuk itu saya menggambarkan kita ini di dalam pesawat, itu rumah tangga kita. Suami itu pilot, kita co-pilot, co-pilotnya. Jadi suami pilot, kita co-pilotnya. Ini tidak ada pembagian kekuasaan kalau menurut saya, tapi teamwork, tim kerja, sama-sama bekerja satu tim. Kita menjalankan kapal terbang kita ini, yang isinya anggota keluarga kita, anak-anak kita. Oke? Nah, itu karena kalau suami sebagai pilot, saya gambarkan, harus apa? Dia harus pintar membaca situasi. Seorang suami harus pandai membaca situasi, pandangan visinya harus tajam ke depan. Ini pesawat, ini rumah tangga mau dibawa kemana nih? Ini anak-anak mesti dididik bagaimana nih? Anak saya nanti harus bagaimana nih? Jadi pandangannya harus tajam ke depan, visinya harus tajam ke depan, menguasai kendali atau kemudi atau setir pesawat dengan handal. Tidak mudah panik, tidak mudah emosional, tidak mudah apapun juga dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Nah, sebagai istri adalah sebagai co-pilot, bisa mendampingi suami atau pilotnya, kan suami kalau sebagai pilot, selama penerbangan, selama kita menjalani bahtera rumah tangga ini. Membantu suami, bukan pembantu. Membantu karena kita sama-sama teamwork, ya. Membantu membaca navigasi kalau co-pilot. Kerja tugas co-pilot membaca navigasi. Begitu juga dengan kita. Apa sih membaca navigasi itu bagi co-pilot? Itu bisa membantu pilot untuk memandu arah. Pesawat ini kita pandu arahnya ke situ loh, arahnya ke sini loh. Kita membantu memandu arah dengan membaca peta, tahu pedoman kompas, ya, tahu sistem lalu lintas penerbangan. Awas nanti terjadi kecelakaan kalau kita begini. Hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Bagaimana? Itu tugas co-pilot untuk membantu pilot. Bisa menentukan posisi dan arah perjalanan. Ya, kemudian membuat sama antara keadaan nyata di medan yang kita hadapi ini dengan yang ada di peta. Jadi harus sama. Kalau tidak sama bahaya. Tidak sesuai dengan teorinya, prakteknya beda, bahaya. Jadi istri harus dapat mengarahkan bahtera rumah tangga, bahtera keluarga ini, membuat sama posisinya antara kenyataan yang kita jalani dengan peta atau pedoman yang ada di Alkitab. Ini kompas kita sebagai co-pilot. Ini peta kita. Ini penunjuk arahnya. Dan kita harus menguasai supaya bahtera, supaya kapal, pesawat, keluarga ini yang kita terbangkan dapat terbang dengan baik. Dan dapat menjaga penerbangan ini lancar, enak, tenang, dan penumpangnya yaitu anak-anak kita selamat hingga mendarat. Jadi jika kita sudah mendarat dengan aman, ketika kita sudah tua, sudah masa pensiun, sudah hidup tenang dan bahagia, giliran anak-anak dari kita sebagai ibu yang mengajarkan dia untuk terbang, lepas landas lagi, ya, membawa pesawatnya masing-masing, bukan? Dengan contoh dari ayah ibunya. Bentuk mereka menjadi anak laki-laki sebagai pilot kelak. Bentuklah mereka, anak laki-laki Anda, menjadi pilot-pilot dalam keluarga.
yang handal, keluarga mereka kelak. Bentuk anak-anak perempuan kita menjadi co-pilot yang handal, membantu pilotnya, membantu suaminya dalam menjalankan rumah tangganya kelak. Jadi untuk menjadi istri dan ibu yang baik, syaratnya cuma satu, yaitu di Amsal 31 ayat 30 tadi yang awalnya sudah saya bacakan. Istri yang takut akan Tuhan. Ini dia. Cuman satu syaratnya, istri yang takut akan Tuhan. Kalau dia sudah takut akan Tuhan, pasti dia akan melakukan hal-hal yang baik yang ada di nasihat Ibu Lemuel ini. Pasti dia akan lakukan. Karena apa? Karena dia sudah punya modal, punya power, tetapi dia punya rasa takut akan Tuhan. Jadi powernya akan digunakan untuk hal membangun, untuk hal yang baik. Oke? Wanita yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi wanita yang dengan kekuatannya membangun keluarganya, bukan menghancurkannya. Dia akan menjadi co-pilot yang hebat. Jadi sebagai ayat penutup, teman-teman, Amsal 31 ayat 25 mengatakan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Yeay, dia tertawa akan hari depan karena dia telah melakukan hal-hal dengan power yang dimiliki ini untuk kesejahteraan keluarga, untuk kebaikan. Dia bersama suami bisa menjalankan pesawat ini, mendampingi pesawat rumah tangga ini dengan nyaman, tenang, baik penerbangannya hingga dia sampai di tujuan, masuki landasan dengan mulus, dan yes, dia tertawa tentunya akan hari depan karena dia sudah bisa membayangkan hari depan saya indah karena Tuhan beserta, karena saya takut akan Tuhan dan Tuhan beserta dengan saya. Semuanya indah, semuanya menjadi berkat, ya bukan? Oke, sekarang penutupnya kita nyanyi yuk. Nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita yang sudah dikasih power lebih, power spesial ini yang bisa kita pakai untuk membangun keluarga kita. Kita berterima kasih sama pemberinya, bukan? Yang mengangkat kita jadi penolong siapa? Tuhan, bukan? Yang memberi kita jabatan penolong siapa? Tuhan, bukan? Nah, kita bersyukur dan berterima kasih di hari ibu ini. Oke? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Karena hari ini Tuhan adakan. Hari ini kita menjadi wanita yang kita tahu kita wanita yang Tuhan berkati, kita istri yang Tuhan berkati, kita ibu yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang indah. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu sedunia. Happy International Mother's Day. Salam dari Amerika. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye.